Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita rahmah, memberikan kita hidayah. Dan nikmat yang paling patut untuk kita syukuri bersama adalah nikmat iman dan Islam. Salat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para mustami'in, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami bakal hadir istiqamah di sini untuk mengajak pemirsa seluruhnya untuk kita mengaji dan murajaah tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tema kita adalah kokoh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa pentingnya materi akidah untuk disampaikan? Karena memang keadaan akhir zaman para hadirin seluruhnya, bahwa di akhir zaman kita melihat, kita mendengar orang-orang seluruhnya pada mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang antara satu sama lain berbeda amaliyahnya. Yang satu membolehkan dan yang satu tidak membolehkan. Titik yang membingungkan masyarakat adalah dua-duanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya penting untuk kita sampaikan, untuk kita mengulang-ulang, untuk kita murojaah tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Kami sendiri Al-Faqir mendapatkan kesempatan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa menuntut ilmu sampai di Lebanon sana. Ketika kita di Lebanon, pasnya adalah di Global University, kita berada di satu negara yang kadang kita melihat itu adalah banyak hal yang berbeda. Contohnya adalah di sana masyarakat mayoritas masyarakat Lebanon, di sana ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan satu nikah, namanya adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang mana dalam akadnya itu memasukkan jangka waktu tertentu untuk durasi nikahnya. Misalnya seperti saya menikahi engkau dengan jarak atau selama 1 bulan. Berarti masa pernikahan menurut keyakinan mereka itu hanyalah 1 bulan sesuai dengan akadnya. Setelah 1 bulan nanti mereka bakal menikah dengan perempuan yang lain dan juga membatasi waktu nikahnya. Itu adalah contoh pernikahan mut'ah, yang mana itu bukanlah akidah, bukanlah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya mereka pun mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita lihat di sana hadirin, mungkin masyarakat Muslim Indonesia, mungkin masyarakat seluruh dunia faham bahwa dalam 1 hari semalam kita sebagai masyarakat Muslim itu adalah kewajiban kita sholat 5 kali, sholat 5 waktu. Dan itu diketahui bukan hanya orang alim, tapi bahkan orang awam pun tahu 1 hari semalam kewajiban kita sholat 5 waktu. Namun kita lihat di sana hadirin, tidaklah 1 hari 1 malam mereka seluruhnya 5 waktu. Ada yang punya keyakinan bahwa 1 hari semalam itu hanya cukup melaksanakan sholat di 3 waktu, dengan menggabungkan sebagian sholat di sholat yang lainnya, sehingga tidak lagi 5, tapi cukup 3 waktu, tapi tetap yang dikerjakan adalah 5 sholat. Dan sekali lagi sayangnya mereka pun mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tidaklah seperti itu syariat yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mungkin jenengan atau kalian pemirsa yang generasi muda yang mana sangat akrab dengan yang namanya HP, melihat apa yang ada di media sosial. Di sana ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur yang mana biasa dilakukan oleh masyarakat kita
untuk melakukan sekar, misalnya menyekar di sebelum bulan Ramadan ataupun di selepas bulan Ramadan untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Di sana kita biasa untuk melakukan ziarah pada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Sayangnya di HP, di media sosial banyak itu yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ziarah adalah perbuatan syirik, ziarah adalah perbuatan bid'ah. Dan sayangnya mereka pun yang menyalahkan tentang ziarah itu pun juga mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Dari sebab latar belakang inilah perlu untuk kiranya kita bermurajaah bersama. Bukanlah al-faqir mengajari, tidak. Kami hanya sekedar untuk murajaah, mengingatkan, kita membaca bersama tentang makalah-makalah, tentang kitab-kitab karangan para ulama dulu, tentang masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak lain adalah untuk menjadi benteng bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi sahabat-sahabat kita, supaya mereka tahu dan bisa membedakan mana yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah dan mana yang hanya mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan membacakan satu kitab. Di sana ada materi tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah makalah yang ditulis oleh Syekh Thariq Laham. Beliau menulis makalah tentang akidah ahlu sunnah, menunjukkan siapakah ahlu sunnah, seperti apakah ahlu sunnah. Tidak lain adalah karena latar belakang di akhir zaman yang begitu banyak fitnah tentang masalah ahlu sunnah wal jamaah. Sampai-sampai hadirin rahimakumullah, bahayanya dari akidah-akidah yang melenceng dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, namun mereka mengaku golongan ahlu sunnah wal jamaah, itu pun diberi isyarat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, yakhruju fikum qaumun, bakal nanti muncul satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, salat mereka itu lebih semangat, salat mereka terlebih khusyuk, terlihat lebih khusyuk, terlihat lebih giat daripada kita. Bahkan antum tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kita semuanya, kalian semuanya umatku bakal malu, bakal merasa salat kita kalah dengan salat mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim, dan kita merasa kalah puasa kita dengan puasa mereka. Wa amalakum ma'a amalihim, dan apa yang kita lakukan dari ibadah kita, kita sampai malu, merasa kalah dibanding amal mereka yang sangat banyak. Namun hadirin rahimakumullah, di sini dikatakan wa yaqra'unal Qur'an la yujawiz hanajirahum, mereka sering melantunkan Al-Qur'an, mulut mereka adalah selalu lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an, mereka banyak yang hafal Al-Qur'an. Tapi baginda Rasulullah mengatakan orang-orang saat itu, orang-orang kaum yang dimaksud baginda Rasulullah itu, mereka menyebutkan, mereka membacakan Al-Qur'an hanya sebatas di hanajirahum, hanya di kerongkongannya. Seakan-akan baginda Rasulullah memberi isyarat mereka tidaklah Al-Quran mereka ada di hatinya, tidaklah lantunan ayat Al-Quran yang mereka ucapkan itu tidaklah menjadi penerang di hatinya. Beliau mengatakan yamraquna minad din kama yamraqu as-sahmu minar ramiyah, mereka-mereka yang dimaksud baginda Rasulullah yang ibadahnya seakan giat, sholatnya seakan kenceng, mungkin amalnya seakan banyak, dan seakan-akan mereka adalah orang yang sangat memegang syariat Islam, ternyata yamruquna minad din, mereka adalah melenceng daripada syariat Islam, melenceng daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Kalau kita lihat hadirin rahimakumullah, ketika anak panah keluar dari busurnya, maka secara logika mustahil anak panah itu akan kembali ke busurnya karena sudah terkadung terlepas. Baginda Rasulullah menggambarkan mereka-mereka keluar dari syariat Islam dan tidak bakal mendekat lagi dengan syariat akidah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kaum-kaum seperti ini banyak kita lihat di akhir. Mereka seakan semangat, mereka seakan memanggil untuk sholat, mereka seakan pertama di barisan pertama dalam sholat, namun akidahnya ternyata tidaklah
sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya insya Allah kita istiqomah dalam channel ini untuk kita mengingatkan seluruh hadirin, seluruh masyarakat, seluruh umat Islam agar kita tahu siapakah ahlu sunnah wal jamaah dan siapakah yang hanya mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah namun pada hakikatnya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita diberi istiqomah, diberi sehat, diberi kuat untuk terus bisa kita mengikuti dalam channel kita untuk mengaji akidah. Demikian dari kami yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bertemu pada sesi berikutnya dengan tema siapakah ahlu sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.